Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 1. Pendahuluan. Sinvasyang Sutra Teratai episode 172. Mendengarkan Dharma dan tekun membina diri untuk meninggalkan kondisi awam menuju kesucian. Dalam pembinaan diri, yang terpenting adalah kita dapat memahami dengan tuntas dan menyeluruh. Satu sifat Buddha pada dasarnya adalah terang dan sempurna. Sifat Dharma berada pada alam manusia di antara langit dan bumi. Para Buddha dahulu dan sekarang berbagi jalan yang sama, mengungkapkan harapan mendasar mereka sebagai urusan besar. Kita semua harus memahami praktik kebajikan apa lagi yang perlu kita jalani. Yang paling penting adalah kita harus kembali kepada sifat hakiki kita. Sifat hakiki kita ini pada dasarnya adalah terang dan sempurna. Sejak waktu yang sangat lama, bahkan semenjak masa tanpa awal, sifat hakiki ini adalah terang dan sempurna yang menyatu dengan langit, bumi, dan alam semesta sebagai satu kesatuan. Oleh karena itu, sifat Dharma senantiasa berada pada alam manusia. Para Buddha dahulu dan sekarang berbagi jalan yang sama, baik itu para Buddha di masa lampau, Buddha Sakyamuni di masa sekarang, maupun para Buddha yang tak terhingga jumlahnya di masa depan. Semuanya memiliki sifat Dharma yang sama dan alami. Bahkan setiap hari saya selalu mengingatkan kepada semua orang bahwa hakikat kebuddhaan dan hakikat semua makhluk hidup adalah setara. Oleh karena itu, para Buddha muncul di dunia ini adalah demi satu tujuan yang sama. Semua Buddha memiliki ajaran yang sama, yaitu untuk membabarkan Dharma agar semua makhluk hidup dapat menghayati dan memahami kebenaran sejati. Itulah sebabnya beliau datang ke dunia. Tujuan utama para Buddha datang ke dunia ini adalah untuk mengungkapkan harapan mendasarnya. Kita juga telah membahas Buddha Sakyamuni membabarkan Dharma lebih dari 40 tahun, memberi bimbingan dengan sabar dan secara sistematis dengan berbagai metode terampil. Tujuannya hanyalah supaya orang-orang dapat memahaminya. Namun makhluk hidup memiliki kapasitas yang tumpul dan rendah, sehingga Sang Buddha memerlukan waktu yang lama untuk mengajar para makhluk sesuai dengan kapasitas mereka. Dengan demikian, waktu 42 tahun telah berlalu. Sang Buddha tidak punya pilihan dan harus mengikuti hukum alam. Oleh karena itu, ketika beliau akan segera parinirwana, beliau harus mengesampingkan metode-metode terampil dan mengungkapkan Dharma sejati, yakni mengungkapkan harapan mendasar. Saya juga menyebutkan kepada semua orang bahwa Sang Buddha memancarkan cahaya istimewa di persamuhan Sutra Teratai. Bodhisattva, Maitreya, dan Manjusri saling menjawab, memicu, mengingat kembali akan masa lalu Buddha Chandra Surya Pradipa. Demikian Buddha Chandra Surya Pradipa di masa lalu ada 20.000 Buddha dengan nama yang sama. Namanya
Buddha Chandra Surya Pradipa. Mereka juga membabarkan Dharma, pada akhirnya juga membabarkan Dharma Agung yang disebut makna tak terbatas dan sekaligus menjelaskan Sutra Teratai. 20.000 Buddha masa lalu ini juga serupa. Inilah arti dari semua Buddha memiliki ajaran yang sama. Buddha Chandra Surya Pradipa terakhir ada 8 putra. 8 putra ini semuanya bisa memimpin dunia. Namun melihat ayah mereka meninggalkan kehidupan duniawi sudah mencapai pencerahan benar. Kondisi ini 8 orang putranya merasa pada kehidupan manusia memiliki kekuasaan sebesar apapun, bagaimanapun menikmati berkah, lebih baik bisa memahami prinsip kebenaran sejati kehidupan manusia, memahami alam semesta beserta isinya, prinsip kebenaran dari makna sejati. Oleh karena itu, melepaskan tahta kerajaan, meninggalkan kehidupan duniawi pada saat yang bersamaan. Ini adalah di masa Buddha Chandra Surya Pradipa. Ada seorang bernama Bodhisattva Waraprabha. 8 putra Buddha Chandra Surya Pradipa berguru kepada Waraprabha, memohon Bodhisattva Waraprabha menjadi guru mereka. Bodhisattva Waraprabha membimbing ke-8 pangeran ini untuk memahami secara mendalam ajaran dari kendaraan besar. Ini adalah bagian yang sudah dijelaskan pada periode waktu sebelumnya saat Buddha Chandra Surya Pradipa keluar dari samadhi. Beliau hendak mengumumkan kepada semua orang, kalian semua harus bersungguh hati. Buddha Dharma sulit dijumpai, prinsip kebenaran sulit ditemukan, tetapi semua orang harus sangat paham. Dharma dan prinsip kebenaran pada dasarnya berdiam selamanya di hati setiap orang. Jika semua orang bisa memahami satu kebenaran ini dan memahami semua prinsipnya, maka sifat hakiki muncul dengan sendirinya. Harus tahu, Buddha juga akan memasuki parinirwana dalam waktu dekat. Sungguh sulit untuk bertemu dengan para Buddha, sulit untuk mendengarkan Dharma Buddha. Semua orang harus bersungguh hati menggenggam kesempatan ini, sehingga mengumumkan kepada semua orang Buddha akan memasuki parinirwana. Semua orang mendengar Buddha akan memasuki parinirwana, hatinya menjadi sangat khawatir. Jadi penguasa suci, raja dari Dharma, lalu menghibur pesamuhan yang tak terhingga. Setelah aku parinirwana nanti, engkau sekalian jangan merasa khawatir atau takut. Sutra Teratai bab 1 pendahuluan penguasa suci raja dari Dharma. Apa yang dimaksud dengan penguasa suci? Buddha adalah yang tertinggi di antara semua orang suci. Beliau adalah yang paling unggul di antara semua orang suci. Jadi yang dimaksud dengan suci adalah orang suci dari kendaraan kecil, kendaraan tengah, dan kendaraan besar. Orang suci dari kendaraan kecil adalah Sravaka, sudah tersadarkan tetapi belum begitu menyeluruh. Ataupun kendaraan tengah, yaitu Prayeka Buddha. Kendaraan besar adalah membangkitkan tekad untuk melatih jalan Bodhisattva. Seperti ini juga disebut orang suci, tetapi masih belum sempurna.
Oleh karenanya, Buddha disebut yang paling unggul di antara orang suci, sehingga disebut penguasa suci. Jika setiap orang dari kita bisa membangkitkan tekad untuk membina diri, berarti kita sedang menuju ke arah menjadi orang luhur dan suci. Orang luhur adalah luhur dan mampu, adalah orang yang bajik. Suci artinya melampaui manusia awam, sudah meninggalkan kondisi orang awam dan memasuki kondisi orang suci. Inilah tujuan dari para praktisi. Maka meneladani Buddha dimulai dari praktisi kendaraan kecil. Prayeka Buddha terus sampai membangkitkan tekad dan memberi manfaat bagi orang lain dan menjadi bodhisattva di tengah kerumunan orang banyak. Terus sampai mencapai kebuddhaan. Kondisi yang sempurna sedemikian, ini yang disebut penguasa suci. Maka penguasa suci merupakan ketua dari para suciwan. Dia sudah tercerahkan dan tersadarkan, mencerahkan diri sendiri, mencerahkan orang lain. Praktik pencerahan telah sempurna, adalah leluasa, damai, rileks, nyaman, tanpa kekhawatiran. Ini yang dinamakan suci. Bodhisattva Sri Garbha ini batinnya telah memahami sepenuhnya akan atribut sejati tanpa kebocoran dan akan menjadi Buddha selanjutnya. Gelarnya adalah Vimala Cakranatra, juga akan menuntun para makhluk yang tak tertinggal. Sutra Teratai bab 1 pendahuluan. Saat seorang Buddha akan memasuki parinirwana, biasanya beliau terlebih dahulu memberi ramalan atau penegasan tentang siapa yang kelak akan menjadi Buddha, serta memastikan ada yang meneruskan ajaran Buddha. Dengan demikian, Dharma akan tetap berlanjut di dunia manusia dan tidak terputus. Karena itulah ada bodhisattva ini disebut Bodhisattva Sri Garbha. Bodhisattva Sri Garbha memahami hakikat sejati yang tanpa kebocoran. Maksudnya adalah kebenaran sejati dari semua fenomena. Hakikat atau dasar dari kebenaran itu sendiri pada dasarnya bersih, murni, dan tidak tercemar, seperti yang diajarkan oleh Sang Buddha. Setiap orang memiliki sifat Buddha dalam dirinya. Sifat Buddha ini pada dasarnya murni dan bersih. Demikian pula kebenaran alam semesta dan segala sesuatu di dunia ini pada hakikatnya juga murni. Semua makhluk dan segala fenomena memiliki hukum atau prinsipnya masing-masing. Inilah yang disebut hukum alam atau aturan alami yang berjalan dengan sendirinya. Seperti hati kita, jika hati kita jernih, maka segala hal yang di luar akan menjadi jernih. Namun kita sebagai manusia awam telah sesat. Kita tercemar oleh lingkungan luar. Berbagai ajaran Dharma akhirnya bocor. Ajaran murni semua bocor, sehingga kita harus mulai belajar lagi dari awal. Setiap orang memiliki sifat hakiki kebuddhaan dan setiap orang memiliki kebijaksanaan yang setara dengan Buddha.
Kenapa Sang Buddha harus mengajar demikian lama? Karena Sang Buddha menyesuaikan diri dengan kapasitas kita. Seberapa dalam pengetahuan kita dan memberi ajaran kepada kita agar kita bisa mengerti. Sebenarnya kebijaksanaan kita dengan Buddha adalah setara. Kenapa kita bisa kehilangan kebijaksanaan ini? Pengetahuan harus dipupuk kembali. Pengetahuan ada tinggi, ada rendah. Itulah manusia awam. Jadi, ketika berbicara tentang tanpa kebocoran, yaitu ajaran yang murni tanpa kerisauan, adalah sifat semula kita semua. Kerisauan eksternal seperti keserakahan, kebencian, kebodohan, kesombongan, dan keraguan. Semua ini tidak menodai batin kita. Inilah yang disebut tanpa kebocoran. Kita masih memiliki jiwa kebijaksanaan yang melimpah tanpa ada kebocoran sedikit pun. Sifat semula itu murni. Inilah Dharma yang murni, tak ternoda dan bebas dari kerisauan, yaitu orang suci dari 3 kendaraan. Setelah mencerahkan diri sendiri dan orang lain, praktik pencerahan menjadi sempurna. Menerapkan welas asih dan pergi ke tengah orang banyak untuk membebaskan para makhluk. Ini adalah pikiran yang sepenuhnya bebas dari kotoran. Inilah praktik pencerahan telah sempurna. Inilah yang disebut orang suci dari kendaraan besar. Para suciwan dari ajaran 3 kendaraan, mereka pasti mulai melatih diri dari samadhi dan kebijaksanaan. Kita harus menjaga sila. Sila dapat mencegah kesalahan dan menghentikan kejahatan. Mencegah kesalahan, yakni hal yang tidak benar. Kita harus memahami dengan jelas bahwa hal ini tidak benar. Kita tidak melakukannya jika kita melakukan hal yang seharusnya tidak kita lakukan. Ini disebut sebagai melanggar sila. Ketika kita melanggar sila, maka akan menciptakan karma. Dalam membina diri, kita tidak ingin menciptakan karma lagi, sehingga langkah pertama adalah menjaga sila. Ketika hal buruk muncul di hadapan kita, kita akan mencegah kesalahan secara tepat. Demikian disebut sebagai mencegah kesalahan dan menghentikan kejahatan, disebut sebagai sila. Kita telah memahami prinsip kebenaran dengan jelas. Dalam era modern sekarang diperlukan pemahaman secara jelas tentang benar dan salah. Kita membina diri untuk satu tujuan utama, sehingga kita harus membedakan benar dan salah secara jelas. Setelah menjaga sila, batin kita harus dalam kondisi samadhi. Mengetahui arah tujuan kehidupan, kita harus memiliki arah tujuan yang benar. Jika batin memasuki samadhi dan arah tujuannya benar, batin kita akan tenang. Kita tidak akan terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Ada orang yang ingin melatih diri, tetapi ketika datang godaan dari lingkungan luar, atau ketika menghadapi berbagai kesulitan dan penderitaan, hatinya kembali goyah. Inilah yang disebut tidak memiliki batin samadhi. Dalam hal membina diri, batin harus senantiasa
dalam kondisi samadhi, karena karma yang telah tercipta di masa lalu tak terhindarkan, berbagai kondisi akan selalu muncul. Karena itu kita harus menjaga kestabilan batin kita. Apapun kondisi yang menggiurkan muncul di hadapan kita, jangan sampai kita tergoda dan terseret olehnya. Ataupun ketika kondisi menantang datang menghampiri, kita harus memperlakukannya sebagai peluang. Lingkungan yang saya hadapi sekarang merupakan hasil dari apa yang telah saya lakukan sebelumnya, karena ada benih yang ditanam pada masa lalu. Maka sekarang saya mendapatkan buahnya. Namun apa yang saya lakukan saat ini sedang menanam benih bagi masa depan. Jika hati kita dalam kondisi samadhi, maka prinsip kebenaran akan menjadi jelas. Ini disebut kebijaksanaan. Orang yang memiliki kebijaksanaan mampu membedakan yang benar dan yang salah. Memahami prinsip kebenaran ketika hati berada dalam kondisi samadhi. Prinsip kebenaran akan tampak jelas. Inilah yang disebut sila, samadhi, kebijaksanaan. Sila, samadhi, dan kebijaksanaan berasal dari mendengarkan, merenungkan, dan mempraktikkan prinsip kebenaran dari ajaran Buddha. Kita harus mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Setelah mendengar, kita harus merenungkan dengan seksama. Merenungkan apa yang merupakan jalan yang benar. Kemudian tekun melangkah maju. Jika kita dapat melakukannya, sila, samadhi, dan kebijaksanaan akan lengkap dalam batin kita. Keadaan disebut tanpa kebocoran, tidak bocor dan lenyap. Memiliki kebijaksanaan berlimpah tanpa kehilangan karena bocor. Itulah yang disebut dharma tanpa kebocoran yang melampaui duniawi. Kita harus memahami bahwa meneladani Buddha berarti belajar untuk mencapai keadaan tanpa kebocoran dan melampaui duniawi. Sebelumnya telah dikatakan bahwa Sang Buddha menenangkan dan menghibur semua orang. Setelah saya memasuki parinirwana, masih ada Bodhisattva Sri Garbha yang pada masa mendatang juga akan mencapai kebuddhaan. Beliau akan menyempurnakan dirinya melalui kebijaksanaan tanpa kebocoran. Karena itu, beliau telah memiliki pemahaman yang sangat lengkap mengenai hakikat sejati dunia. Batinnya dapat memahami sepenuhnya segala prinsip kebenaran. Oleh sebab itu disebut akan menjadi Buddha selanjutnya. Ia sudah mendekati pencapaian kebuddhaan, namun masih ada suatu rentang waktu sebelum mencapai kebuddhaan. Ketika kelak mencapai kebuddhaan, nama adalah Wimala Cakra Netra, juga akan menuntun para makhluk yang tak terhingga. Ini yang ingin disampaikan Sang Buddha kepada kita. Hukum alam adalah demikian. Walau mencapai kebuddhaan, masih juga ada waktunya parinirwana. Akan tetapi Buddha mencapai parinirwana. Setelah memasuki parinirwana, di belakangnya masih ada muncul Buddha di dunia, karena prinsip kebenaran di dunia tidak bisa musnah. Sehingga bila Buddha ini parinirwana, kemudian menerima peramalan lagi,
masih ada lagi Buddha yang akan memberi pengajaran di dunia, sehingga inilah Buddha Chandra Surya Pradipa mengumumkan kepada setiap orang akan memasuki parinirwana, juga memberitahukan kepada orang-orang setelah dia memasuki parinirwana, Bodhisattva Sri Garbha akan segera mencapai kebuddhaan, juga sama menunjukkan realitas sejati di dunia, prinsip kebenaran yang tidak bocor, tidak tercemar, dan murni untuk mengajar dan membimbing di dunia, sehingga naskah sutra ini sepenuhnya menggambarkan Buddha Chandra Surya Pradipa mengumumkan kepada semua orang di persamuhan, juga memberi petunjuk kepada semua orang. Buddha Sakyamuni Sutra Teratai saatnya akan segera mempersiapkan diri untuk parinirwana. Ini memberi petunjuk, mengingatkan setiap orang harus tulus dan giat. Bodhisattva sekalian, hukum alam adalah demikian, sehingga kita harus senantiasa bersungguh hati.